Hai gengs, thank you udah klik video ini. Nah, baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan adanya kasus-kasus perdagangan manusia di luar negeri, seperti Thailand ataupun Kamboja. Dan yang menjadi korbannya adalah warga negara Indonesia sendiri. Kasus-kasus seperti ini juga dulu pernah terdengar di mana banyak manusia yang diperternakan seolah seperti hewan dan sel telurnya itu diambil lalu diperjualkan kepada orang-orang yang ingin mempunyai anak, bahkan ada juga yang ginjalnya itu diambil. Seperti di kasus yang mau kita bahas kali ini. Jadi ada seorang pria bernama Soleh Darmawan yang pada saat kejadian dia berusia 24 tahun yang merupakan lulusan dari Universitas Asa Indonesia dengan jurusan Tata Boga. Yang setelah lulus nih sebenarnya Soleh ini sempat bekerja sebagai koki pastry atau koki yang buat-buat roti gitu ya di sebuah hotel di kawasan Senayan di Jakarta Selatan. Ya sesuai jurusannya tadi kan Tata Boga, ya berhubungan dengan masak-memasak. Jadi di sini bukan yang nganggur ya gengs, ya udah kerja loh. Nah katanya Soleh ini waktu kuliah ini memiliki seorang teman bernama Sally yang di bulan Februari 2025 kemarin Sally ini menawarkan pekerjaan kepada Soleh yang katanya ada lowongan menjadi koki di luar negeri, tepatnya di negara Thailand. Dengan info gajinya 3 kali lipat lebih besar daripada tempat Soleh lagi bekerja di Hotel Jakarta Selatan ini. Ya mendengar tawaran itu, Soleh ini tuh sangat antusias pastinya ya. Dia tertarik dan menyetujui tawaran dari Sally ini. Karena infonya kan ini dari temen satu jurusannya, ya kenal. Ya nggak ada pikiran yang jelek-jelek lah. Ya dikiranya melejit lah, tapi di awal sebenarnya orang tua dari Soleh ini, terutama sang ibu yang bernama Ibu Diana itu memang seperti apa ya, punya bad feeling. Mungkin ya dia tuh berat hati melepaskan Soleh ke luar negeri. Karena kan sebelumnya udah sering banyak tuh santer berita-berita orang ditipu lah di luar negeri. Ya dipekerjakan paksa. Yang pastinya sang ibu ini khawatir, tapi Soleh sendirilah yang meyakinkan sang ibu dan memintanya untuk udahlah bu jangan khawatir, ini jelas kok kerjaannya juga di Thailand. Gak usah dengerin omongan orang lain. Apalagi di sini kan juga tawaran kerjanya sebagai koki sesuai keahliannya. Yang memang infonya juga dari teman kampusnya. Ya pokoknya sesuai lah ini buat masa depan dan kesuksesannya si Soleh ini. Ya tapi dalam hal ini terkadang memang naluri seorang ibu jangan terlalu diabaikan. Nah setelah itu sebelum berangkat ke Thailand nih, Soleh ini sempat dibawa dulu nih kayak ke sebuah tempat penampungan atau yayasan di daerah Tanjung Priuk. Dimana di situ dia dikenalkan dengan seorang wanita bernama Ade. Jadi katanya Ade ini ya kenalannya si Sally. Jadi ibarat kata Sally ini tuh marketing yang nyariin ngerekrut orang-orang tuh yang mau kerja. Yang katanya pokoknya sekali bisa rekrut orang tuh satu orang dapatnya 20 juta. Sedangkan ibu Ade ini tuh semacam agen penyalur yang ngurusin segala tuh surat-surat macam paspor, visa dan lain-lain. Habis itu memberangkatkanlah orang-orang ini ke negara tujuan setelah semua dokumennya itu beres. Nah Soleh pun diberangkatkanlah di tanggal 17 Februari 2025. Tapi waktu itu penerbangannya sempat transit dulu nih di Singapura. Habis itu ke Thailand. Dan saat sampai di Thailand, Soleh ini sempat ngabarin ke ibunya. Kayak udah sampai nih mak, jangan khawatir, katanya begitu. Dan selama 4 hari setelahnya, Soleh juga masih nih sesekali ngabarin tuh, masih ada kabar lah pokoknya. Tapi setelahnya kebetulan memang handphone ibunya ini rusak, yang membuat komunikasi antar keduanya ini, maksudnya antar ibu dan anak ini jadi terjeda. Ya habis gimana, handphonenya kan rusak. Nah pas sudah dibenerin ya handphonenya, anaknya si Soleh ini susah nih buat dihubungin. Yang mana itu membuat orang-orang di rumahnya itu khawatir. Sampai tahu-tahu nih ada seorang yang ngaku temennya Soleh bernama Kevin. Itu menghubungi Ibu Diana yang pastinya Kevin ini mengetahui nomornya Ibu Diana itu dari si Soleh. Ya di mana di situ si Kevin ini menanyakan ke Ibu Diana, "Bu, apakah Soleh ini memiliki riwayat penyakit mah akut?" Yang mana pernyataan tersebut tentunya membuat si Ibu Diana ini terkejut. Ya maksudnya kenapa? Apakah Soleh sakit? Ya menurut Ibu Diana Soleh ini tuh nggak punya riwayat penyakit begituan. Ya terakhir kali sebelum berangkat kan juga kondisinya itu sehat walafiat nih. Nah, malam harinya nih Ibu Diana ini ditelepon lagi nih sama si Kelvin. Tapi gengs kali ini teleponnya ini video call dan di situ terlihat si Soleh itu udah lemes di kasur dan tidak merespon ibunya tuh di telepon. Si Kevin ini nanya lagi nih sama Ibu Diana, "Bu, apakah Soleh ini punya riwayat kejiwaan?" Ya ditanya begitu ibunya ini langsung bantah. Lah kayak anak saya sehat-sehat aja kok, nggak punya riwayat kejiwaan.
Ya paniklah ibunya tuh, apalagi ngelihat kondisi anaknya kok lemes begitu. Yang gak lama setelahnya, bener aja, ibu dia ini kabarkan kalau katanya Soleh itu telah meninggal dunia. Dari situ pihak keluarga Soleh ini baru tahu tuh dari Kevin tadi kalau ternyata Soleh itu tidak bekerja menjadi koki di Thailand, melainkan terjebak bekerja di Kamboja buat perusahaan judol. Nah, pihak keluarga akhirnya menghubungi kedutaan Indonesia di Kamboja untuk membantu memulangkan Soleh, dan pihak kedutaan itu juga akhirnya mengirimkan surat kematian yang menyebutkan penyebab kematian dari Soleh itu adalah pendarahan pada sistem pencernaan, dan disebutkan juga kalau ginjal Soleh itu telah diambil karena memang terlihat adanya bekas jahitan di bagian pinggang kanan, gengs, yang dimana ginjalnya itu telah hilang. Nah, dari sinilah diduga kuat kalau Soleh telah menjadi korban perdagangan ginjal setelah sebelumnya diduga juga mengalami penyiksaan selama dia berada di Kamboja. Nah, proses pemulangan Soleh ini ke Indonesia itu juga awalnya tuh kayak lemot, yang dimana membutuhkan proses yang panjang sampai akhirnya pokoknya Soleh ini berhasil dipulangkan ke keluarganya di Kampung 2, Kelurahan Jaka Sempurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada tanggal 15 Maret 2025 kemarin pukul 11 malam. Nah, gengs, ternyata kejadian yang dialami Soleh itu bukan pertama dan yang terakhir. Masih ada korban-korban lain yang menjadi korban seperti ini. Ada salah satu kisah nyata yang sangat menggetarkan hati, yaitu seorang gadis desa yang pergi merantau demi cita-cita, tapi justru kembali dalam keadaan tak utuh. Inilah kisah memilukan yang menimpa Sari, seorang TKW asal Sumatera yang kehilangan organnya setelah dijanjikan pekerjaan di rumah sakit di Kamboja, dan berkat dirinya inilah sindikat ini bisa terbongkarkan. Jadi awal kisah seorang perempuan bernama Sari, usianya 27 tahun. Nah, Sari ini berasal dari sebuah desa kecil di Sumatera Barat, lahir dari keluarga yang sederhana. Nah, jadi ayah Sari ini adalah seorang petani dan sang ibunya ini adalah penjual kue. Nah, jadi sejak lulus SMA, Sari ini tak bisa melanjutkan kuliah karena tak sanggup bayar uang masuk kuliahnya. Jadi Sari kesehariannya tuh hanya bantu-bantu ibunya tuh untuk berjualan, kadang juga kerja serabutan. Ya, singkat cerita, karena ingin mengangkat derajat orang tuanya, akhirnya Sari mendapat tawaran kerja di luar negeri. Semuanya bermula saat Sari dikenalkan pada seorang perempuan lewat temannya namanya Mbak Lia. Orangnya ramah, cantik, dan katanya sering bolak-balik luar negeri, kerja di rumah sakit di Kamboja. Gajinya besar, kerjaannya juga ringan. Tapi di sini Sari ini sempat ragu, tapi Mbak Lia menunjukkan foto-foto dirinya nih di rumah sakit mewah. Dia bahkan memperlihatkan slip gajinya dalam bentuk dolar. Nah, bahkan Sari ditawari kalau Sari mau semua biaya berangkatnya, itu Mbak Lia ini yang tanggung. Nah, Sari diminta hanya butuh paspor dan niat kerjanya aja. Dan bahkan Sari seperti diiming-imingi, kayak bayangkan kerja di luar negeri ini gajinya besar loh. Tinggal di asrama rumah sakit yang bersih dan ber-AC. Nah, di situ pun akhirnya Sari ini tergoda lah. Nah, akhirnya perjalanan tanpa kepastian. Seminggu kemudian, Sari sudah di Jakarta, tinggal di kos Mbak Lia bersama 3 perempuan lain. Mereka juga katanya akan berangkat ke Kamboja. Namanya ada Nina, Rika, dan Susi. Nah, mereka seperti keluarga baru lah, sama-sama dari desa, sama-sama punya impian. Sebelum keberangkatan, Mbak Lia ini bilang, kalian akan berangkat lewat jalur belakang, karena lebih cepat dan tanpa ribet. Ini bukan ilegal ya, tapi biar gampang aja. Ya, mereka pun diberangkatkan lah lewat Batam, lalu ke Malaysia naik kapal kecil. Dari sana, lanjut ke Penopem, pakai mobil panjang dan melelahkan. Tapi mereka pikir itu cuman awal dari hidup yang lebih baik. Akhirnya, sampailah di sebuah bangunan besar, agak tua, di pinggiran kota Penopem, jauh dari pusat kota, bukan rumah sakit besar seperti yang ada di brosur. Tapi Mbak Lia ini bilang itu cuma tempat transit, nanti baru dipindahkan lagi nih ke rumah sakit utama. Nah, hari pertama Sari dan teman-temannya ini cuma disuruh tidur, dan hari kedua mereka semua mulai merasa aneh. Tak ada seragam, tak ada pelatihan, mereka hanya dikurung di kamar, tak boleh keluar, pintunya dikunci dari luar, makanan diantar sehari 2 kali, dan Mbak Lia hilang tidak bisa dihubungi. Nah, di hari ketiga datanglah 2 pria asing, wajahnya kaku, bicaranya bahasanya yang tak mereka pahami. Mereka diminta masuk satu persatu ke ruangan seperti ruang pemeriksaan. Lampunya terang, ada ranjang seperti di rumah sakit, tapi terasa berbeda. Ya, pemeriksaan atau sesuatu yang lain. Nah, waktunya giliran Sari nih. Si Sari ini diminta duduk oleh seorang perempuan berpakaian medis yang menyuntikkan sesuatu ke lengan si Sari.
Nah, Sari ini sempat protes, ini obat apa? Tapi mereka tak menjawab. Dan beberapa menit kemudian, pandangan Sari ini mulai kabur. Dan ia tak sadarkan diri. Tapi ketika Sari ini terbangun, tubuhnya terasa lemas banget nih. Lemas dan perutnya itu terasa nyeri luar biasa. Ya seperti habis operasi besar. Nah, disitulah Sari berteriak, tapi tak ada yang datang satupun. Nah, beberapa jam kemudian, Susi ditemukan pingsan. Dan Rika tak bisa bangun dari tempat tidur. Dan kemudian, Nina ini tak kembali dari ruangan itu. Nah, kemudian di hari kelima, barulah Sari ini tahu dari seorang petugas kebersihan yang bisa berbahasa Melayu. Dia bilang nih secara pelan-pelan sambil membersihkan lantai, kalian adalah korban Nona. Mereka ambil organ kalian, sudah banyak gadis dari Indonesia, Filipina, Vietnam yang jadi korbannya. Kemudian handphone yang semula disita, tiba-tiba kembalilah Sari temukan di bawah ranjang. Mungkin si petugas kebersihan ini nih yang sengaja mencelipkannya. Baterainya tinggal 10%. Dengan tangan gemetar, Sari ini kirim pesan nih ke kakaknya di kampung. Kak, tolong aku di Kamboja. Aku dikurung, organku diambil. Tolong selamatkan kami. Nah, sambil dia kirim juga tuh untuk lokasi terakhirnya. Ya, kakaknya yang dikirimi pesan begitu dari adiknya, ya panik lah ya. Kayak kakaknya yang bernama Rudi pun membawa pesan itu ke kepala desa Pak Lurah Marwan. Beliau langsung menghubungi pihak kepolisian setempat dan menyerahkan untuk lapor ke Dinas Tenaga Kerja serta Kementerian Luar Negeri. Tapi semua itu tidak semudah itu ya. Pasti membutuhkan data lengkap, paspor, agen yang memberangkatkan, dan identitas kontak di luar negeri. Ya, sayangnya Sari berangkat lewat jalur yang tidak resmi dan tidak ada catatan di dinas, tak ada agen resmi yang bisa dimintai tanggung jawab. Kemudian Pak Rudi tak menyerah. Dia menelusuri nomor terakhir yang pernah digunakan Sari sebelum keberangkatan. Ia menanyakan ke teman-teman Sari di kampung. Dan akhirnya salah satu teman Sari mengaku sempat bertemu dengan perempuan bernama Mbak Lia. Jejak Mbak Lia melalui keterangan warga dan sedikit keberuntungan, Pak Rudi berhasil nih mendapatkan foto Mbak Lia dari media sosial. Ia menyamar sebagai pencari kerja dan menghubungi akun tersebut. Saya dengar Mbak bisa bantu cari kerja di luar negeri. Saya butuh kerja untuk bantu orang tua. Nah, akun itu merespon sangat cepat, bahasa yang sopan, dan menjanjikan kerja mudah dan gaji besar, sama seperti yang dulu Sari dengar. Nah, Pak Rudi langsunglah merekam semua percakapan dan melaporkannya ke polisi. Ini adalah jejak pertama untuk mengungkap jaringan gelap itu. Sementara itu, di Kamboja, Sari masih terkurung, tubuhnya semakin lemah. Luka di tubuhnya mulai terasa panas. Ia menduga ada infeksi. Nah, teman-temannya pun satu persatu tumbang. Susi mulai muntah darah. Rika sudah tak sadar 2 hari. Dan Nina belum kembali sejak dibawa keluar. Nah, tak lama setelah itu, gerakan internasional melalui laporan dari Pak Rudi dan desakan warga kampung yang viral di media sosial, kasus ini menyebar luas. Video tangisan Ibu Sari yang berkata, kalau anak saya tak selamat, saya ikhlas, tapi tolong jangan ada lagi anak kampung seperti kami yang ditipu seperti ini. Nah, video itu pun ditonton jutaan orang di media sosial. Media nasional mulai memberitakan LSM dan organisasi kemanusiaan turun tangan. Dan akhirnya Interpol bekerja sama dengan polisi Kamboja melakukan penyelidikan ke bangunan-bangunan mencurigakan. Di Phnom Penh mereka menemukan tempat itu, tempat Sari dan teman-temannya itu dikurung. Tangis Sari pun pecah nih untuk pertama kalinya dalam 5 hari terakhir. Ia merasa hidupnya tidak berakhir di tempat itu. Proses pemulangan dan trauma mendalam Sari dirawat di rumah sakit pemerintah di Kamboja selama 2 minggu. Dari hasil pemeriksaan, 1 ginjalnya telah diambil. Luka operasi tidak steril dan nyaris menyebabkan infeksi fatal. Nah, sedangkan Susi dan Rika juga kehilangan organ vital, sementara Nina belum ditemukan. Nah, akhirnya 3 dari mereka berhasil dipulangkanlah ke Indonesia lewat jalur resmi pemerintahan. Sari menjadi saksi kunci dari kamar rumah sakit. Dia memberikan keterangan demi keterangan, mulai dari ciri bangunan, alat yang digunakan, hingga percakapan singkat yang pernah ia dengar dari pelaku. Namun, satu nama terus muncul dari awal, yaitu Mbak Lia. Siapa sebenarnya Mbak Lia ini? Penyelidikan polisi mengungkap fakta mengejutkan. Mbak Lia bukanlah agen tenaga kerja biasa. Nama aslinya adalah Liana Hartati, warga negara Indonesia yang sudah 3 kali keluar masuk Kamboja dan Thailand. Ia ternyata terhubung dari jaringan perdagangan organ manusia yang berprofesi dari Ho Chi Minh, Phnom Penh, Bangkok. Mereka merekrut perempuan muda dari kampung-kampung Indonesia, Filipina, dan Myanmar.
Janjinya selalu sama, kerja di rumah sakit atau hotel. Nyatanya mereka ini adalah dijual. Liana berperan sebagai penjaring. Dialah yang memilih korban yang polos, tidak berpendidikan tinggi, dan mudah dibujuk. Korban dibawa tanpa dokumen resmi, dan setibanya di negara tujuan, semua dikendalikan oleh sindikat internasional. Ya, satu penangkapan mengguncang Asia Tenggara berkat kerjasama Interpol dan keterangan dari Sari. Akhirnya, Lina berhasil dilacak. Ia ditangkap di sebuah apartemen mewah di Bangkok, sedang mengurus dokumen untuk calon korban baru. Nah, saat ditangkap, ia tak menunjukkan rasa bersalah. Senyumnya dingin kepada petugas. Ia hanya berkata, "Kalau bukan saya, orang lain juga akan lakukan. Dunia ini kejam." Pengakuannya membuka nama-nama baru dokter gelap di Vietnam, perantara di Malaysia, bahkan oknum pejabat di perbatasan yang sengaja menutup mata. Kemudian, kabar tentang Nina ini beberapa hari setelah penangkapan Liana, petugas menemukan sebuah tempat penampungan gelap di perbatasan Thailand, Kamboja. Di sanalah mereka menemukan Nina, teman Skarsari yang sebelumnya dinyatakan hilang. Nina ini masih hidup, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Ia kehilangan 2 organ dan trauma berat, membuatnya hampir tak bisa bicara. Tapi yang paling menyayat hati adalah luka-luka lama di tubuhnya. Luka bukan karena operasi, tapi karena penyiksaan. Nina kemudian dipulangkanlah dan dirawat secara intensif. Seluruh biaya pengobatan ditanggung negara. Kemudian sidang ditunggu seluruh negeri. Sidang Liana berlangsung di pengadilan internasional karena kasusnya menyangkut lintas negara. Nah, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara untuk Liana dan menyatakan jaringan ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, itulah guys, kisah yang gue kumpulkan dari beberapa sumber. Ngeri juga ya, jadi kalian harus berhati-hati. Semoga dengan adanya video ini menjadi wawasan dan kehati-hatian kita semua. Bahwasannya jangan selalu mudah percaya dengan orang yang baru ataupun orang yang sudah kita kenal lama. Oke, segitu dulu kisah hari ini. Jangan lupa subscribe.